Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Puasa hari ini Pak Haji? Pak Jo, daerah sono itu kan lagi banyak musim uni ya. Gua baru kali itu ya seumur-umur nyobain rujak uni, Pak Jo. Mana daerah mana? Bogor Williams itu kan. Ternyata uni itu kalau dirujak begitu rasanya. Yang hitam kecil itu. Biji ya. Biji kagak ada. Oke, bisa kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan pertemuan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal kebaikan kita dan akan memperberat timbangan amal kebaikan nanti hari akhirat kelak. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada beberapa pekan yang lalu kita sudah membicarakan masalah semangat juang
Dan mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dalam aktivitas keseharian karena semangat ini kita perlukan untuk menghadapi bahasan kita yang pada hari ini kita mulai dari keimanan kita terhadap hari kiamat. Kita mengulik beberapa hikmah dari surat Al-Qari'ah. Karena sesungguhnya Al-Qari'ah itu menurut para mufassir adalah nama lain dari hari kiamat. Jadi salah satu nama lain dari beberapa nama yang menjadi nama-nama dari hari kiamat. Kalau menurut para mufassir itu ada banyak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada penyebutan nama kiamat itu, hari kiamat itu ada yang pakai nama Al-Qari'ah seperti ini. Ada yang pakai nama Al-Haqqah atau As-Sakhah atau At-Tamah atau Al-Ghasyah. Itu juga beberapa penamaan dari hari kiamat. Jadi disebutkan di dalam tafsir bahwa penyebutan Al-Qari'ah dan kemudian disebutkannya selama beberapa kali itu untuk menggetarkan hati. Karena kita nggak ngerti bahasa Arab jadinya kurang getarannya, padahal kalau disebutkan Qari'ah itu orang yang mengerti bahasa Arab itu mengerti bahwa yang disebutkan itu adalah bencana sebagaimana disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-31. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Dan bahwasanya orang-orang kafir itu senantiasa ditimpa bencana karena apa disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi disebutkan qari'ahnya itu adalah bencana. Nah, kalau udah bencana itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan. Kalau sesuatu yang tidak mengenakkan, apalagi itu disebutnya bencana, kalau dalam bahasa Indonesia juga pemahamannya itu bencana itu udah sesuatu yang lebih besar daripada kecelakaan, lebih besar daripada bahaya, lebih besar daripada ancaman. Apalagi yang namanya gangguan, nah itu kalah tuh semuanya dengan bencana, katastrof gitu. Jadi udah menyerupai sesuatu yang mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Nah ini kalau dibilang bencana ini di dalam pemahaman yang kita tahu, berdasarkan pengetahuan atau pengalaman kita, itu adalah sesuatu yang masih bisa ada ukurannya, masih bisa ada bandingannya. Nah sementara kalau yang namanya Al-Qari'ah, yang namanya kiamat, itu nggak ada bandingannya. Kalau mau dicari referensinya, nggak ada, belum ketemu karena memang belum kejadian, belum pernah ada, belum pernah terjadi sebelumnya. Makanya Al-Qari'ahnya itu kalau orang yang mengerti bahasa Arabnya itu disebutkannya sekali saja sudah mengguncangkan hatinya, apalagi ini disebutkan sampai beberapa kali. Jadi sampai 3 kali disebutkan, ya ini luar biasa. Bencana, dan bencana lagi, bencana pangkat 3. Bukan bencana kali 3, ini bencana pangkat 3. Jadi ini yang luar biasa buat pemahaman kita tentang apa yang terjadi di hari kiamat. Nah, yang dimaksudkan dengan hari kiamatnya itu sebenarnya adalah bukan semata satu hari, di mana itu adalah hari terakhir di dunia ini, di mana matahari itu terbit, meskipun terbitnya dari sebelah barat. Jadi sesudah itu nggak ada hari lagi, matahari sudah tidak terbit lagi, waktu sudah selesai, sudah habis waktu, time-nya sama dengan 0 lagi, sudah kembali ke 0, T-nya sama dengan 0, sudah tidak ada kehidupan lagi, semuanya sudah hancur, tidak ada bumi, tidak ada matahari, tidak ada alam semesta, sudah tidak ada apalagi isinya. Jadi semuanya sudah dimatikan kecuali beberapa makhluk tertentu yang oleh Allah dibiarkan untuk hidup. Jadi semuanya sudah mati. Ini yang menjadi hari akhir, menjadi hari kiamat dari dalam satu pengertian. Tapi pengertian lagi nanti hari kiamat itu adalah hari di mana manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya. Nah, itu yang
disebutkan dalam bahasa lainnya itu, dalam penamaan lainnya itu adalah yaumul ba'ts. Jadi hari kebangkitan, hari berbangkit, bangkit kembali dari kuburnya. Itu masih dalam rangkaian hari kiamat. Qiyam dalam pengertian awalnya, qiyam itu ya artinya berdiri gitu. Ya, bisa jadi adalah itu. Tapi pemahaman kita kalau dibilang hari kiamat itu adalah semua sebetulnya rentetannya seperti itu. Nah, keimanan terhadap hari kiamat juga sebetulnya bukan hanya pada hari akhir saja, bukan pada hari berbangkit saja, atau rentetan dari semua kejadian di antaranya, akan tetapi juga mengandung keimanan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap kejadian-kejadian yang ada sebelum kiamat, yang itu yang nama kita sebutkan sebagai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Tanda-tanda akan datangnya kiamat itu ada banyak, ada beberapa. Jadi ada banyak yang nanti akan kita sebutkan sedikit untuk penggambaran. Tapi itu semuanya ada disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nanti ketika ini sudah terjadi, nah baru nanti akan hancur dunia, manusia semuanya mati, kemudian nanti dibangkitkan kembali. Nah sudah bangkit nanti akan ada perjalanan di akhirat itu semuanya ada step-stepnya, mulai dibangkitkan, dikumpulkan padang mahsyar. Itu nanti ada pemeriksaan amal, ada penimbangan amal. Nanti ada perjalanan melewati Shiratal Mustaqim. Nanti ada habis itu masih ada lagi. Masih ada jembatan lagi, nanti ada kisos terhadap orang-orang yang beriman sebelum dia masuk surga segala macam, sebelum sampai ke dalam surganya sendiri. Itu ada banyak perjalanan, panjang perjalanannya. Maka ketika dikabarkan tentang hari kiamat, hanya pengkabarannya mungkin sedikit, mungkin hanya sebentar kalau kita baca itunya pengkabarannya, kan, tapi kejadiannya sungguh sangat lama karena terhitungnya itu 1 banding 50.000. Satu hari di sini 50.000 tahun di sana. Berarti 50.000 tahun ya, hari dibandingkan tahun. 1 hari di sana 50.000 tahun di sini, itu udah sesuatu yang terasa sangat panjang gitu. Apalagi kalau di sananya itu sampai bertahun-tahun, karena yang diperiksa itu luar biasa banyaknya. Bukan hanya jumlah manusianya yang diperiksa. Kan dari zaman awal mula manusia ada Nabi Adam sampai nanti akhirnya manusia terakhirnya itu kan diperiksa semua, nggak tahu itu berapa triliun orang kan. Tapi dari setiap orang itu juga banyak yang diperiksa karena berbagai macam kegiatan, aktivitas yang dia lakukan di dunia ini, catatannya banyak. Itu catatannya luar biasa banyak. Jadi satu orang aja itu nanti nggak tahu itu akan sampai berapa lama. Itu dikalikan berapa triliun orang. Nah itu segitu waktunya yang akan dibutuhkan untuk pemeriksaan. Meskipun nantinya secara prakteknya kita nggak tahu, akan tapi gambarannya adalah kira-kira seperti itu. Nah, keimanan terhadap hari kiamat inilah yang sebenarnya menjadi salah satu bagian dari rukun iman. Ketika disebutkan salah satu rukun dari rukun iman itu adalah percaya beriman pada hari kiamat, nah, kita mengimani itu semuanya rentetannya dari mulai tanda-tanda datangnya hari kiamat, kemudian kedatangan hari kiamat, hari kebangkitan, sampai ujungnya nanti masuk di neraka atau masuk di surga. Itu semuanya diimani. Keimanannya itu harus lengkap semuanya gitu. Kalau ada yang tidak diimani dari semua itu, padahal itu semuanya sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, nah cacat keimanan kita gitu. Nah kalau berbahayanya kalau kita cacat iman adalah ada kemungkinan amal kita nanti akan hangus. Amal kebaikan kita tidak akan diterima, amal kebaikan kita itu tidak akan dihitung kalau
keimanan kita tidak lengkap. Itu jadi permasalahannya seperti itu. Makanya kenapa kita harus belajar akidah, belajar rukun-rukun iman supaya kita memiliki keimanan yang lengkap, yang paripurna, yang utuh adalah seperti itu agar kita terselamatkan dari ancaman neraka dan amal-amal kita itu juga akan dihitung. Amal kebaikan kita akan dianggap, itu akan kalau bahasanya itu akan direken gitu. Ada dikenali, diakui. Ini yang menjadi permasalahan karena sebagian orang itu tidak mempercayai hari kiamat dalam pengertian akhir dunia maupun hari kiamat dalam pengertian hari berbangkit maupun hari kiamat dalam pengertian pemeriksaan dan pertanggungjawaban amal-amal yang ada di dunia. Masing-masing punya helah, punya alasan tersendiri, masing-masing punya pendapat sendiri. Nah, padahal apa yang menjadi alasan mereka, apa yang menjadi pendapat mereka itu adalah alasan-alasan yang sesungguhnya lemah. Sesungguhnya lemah. Bahkan ketika mereka beralasan atau beranggapan bahwa yang namanya hari kiamat itu tidak akan terjadi, ya itu kan menurut pendapat mereka. Gitu. Mereka ngarang-ngarang gitu kan, berbagai macam ramalan itu akan mereka lakukan. Tahun 84 akan terjadi kiamat. Masih ada sekarang tahun 2022. Tahun 2012, nah itu sampai dibikin filmnya tuh kan, 2012 itu kan akan kejadian, atau The Day After Tomorrow gitu, entah tahun berapa gitu. Akan tetapi semuanya itu belum kejadian karena memang tidak ada seorang pun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kapan kejadiannya hari kiamat itu. Kapannya nggak tahu. Yang diketahui mungkin di dalam hadis kejadiannya adalah pada hari Jumat. Makanya katanya di dalam hadis disebutkan bahwa yang namanya hewan-hewan yang bisa mendengar kejadian-kejadian di alam gaib kayak anjing atau ayam gitu kan. Katanya kan kalau ayam berkokok dia karena dia melihat ada jejak malaikat gitu yang lewat. Makanya ayam berkokok gitu. Ya, atau anjing menggonggong karena ada setan yang lewat. Itu yang namanya mereka itu kalau di hari Jumat itu mereka menunggu-nunggu tuh. Ini bukan nih hari akhir hari kiamatnya, ini bukan gitu. Itu mereka menunggu-nunggu. Kita manusia itu nggak tahu. Dan sebagian tidak mau tahu. Bahkan mereka tidak mau memahami, tidak mau meyakini akan kejadian hari kiamat dalam pengertian hari akhir dunia itu akan terjadi. Karena apa? Mereka berpendapat semua orang akan hidup sampai masa yang ditentukan, akan tetapi tidak ada kejadiannya bahwa mereka semuanya akan mati di dalam waktu yang sama. Padahal sudah banyak contoh yang Allah berikan. Dulu yang namanya kalau orang-orang Barat itu kan tahu yang namanya Pompei itu kan karena meletusnya Gunung Vesuvius itu kan mereka semuanya termakan oleh lahar, terkubur oleh lahar semuanya, itu satu kota itu habis semuanya. Itu kejadian dan mereka itu bisa melihat bekas-bekas kejadiannya karena sudah digali ininya, situsnya sudah digali, bekas kotanya udah kelihatan bagaimana ekspresinya orang-orang yang mereka dicabut nyawanya pada saat itu kelihatan gitu. Dan ini jadi permasalahan di antara mereka sendiri sebetulnya ketika mereka melihat itu ada bukti-bukti seperti itu, mereka tidak mempercayai hari yang akan datang. Nah, itu menjadi kontradiksi dalam diri mereka. Ya, kalau mereka menafikannya berarti mereka agnostik. Mereka tidak mempercayai agama karena di dalam agama Kristen pun sebetulnya juga dikabarkan akan terjadinya hari kiamat itu. Pertempuran-pertempuran di akhir zaman yang namanya Armageddon itu akan kejadian dan itu sudah
kabarkan di dalam kitab suci mereka. Nah, bagaimana dengan umat Islam? Lah, umat Islam udah tinggal yakinkan saja dengan apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, semuanya pasti akan kejadian. Bahkan sebenarnya para ilmuwan sendiri, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, mereka sudah bisa menghitung bahwa alam semesta ini, bukan cuma dunia ya, alam semesta ini pada akhirnya akan musnah binasa. Itu karena energi yang memulai alam semesta ini dari perhitungan Big Bang dulu pada akhirnya akan habis. Nah, ketika habis itu semuanya akan terhenti. Nah, kalau di bumi ketika itu terhenti, gravitasi terhenti. Kenapa? Karena yang namanya energi yang menggerakkan bumi dari luar itu sudah habis. Nah, yang energi yang dari dalam yang berupa magma, dia tidak menggerakkan berputar, dia malah mendesak untuk keluar. Nah, ketika tiba-tiba gravitasinya berhenti, luar biasa itu. Semua gunung seperti dilepaskan dari pasaknya. Nah, karena gunung dilepaskan dari pasaknya, berterbanganlah dia. Nah, karena gunung yang menjadi paku buminya yang menghambat semua isi bumi itu keluar, magmanya segala macam, itu udah dicabut, ya keluar juga itu isi magma, hancurlah semuanya. Jadi kehancuran yang seperti itu sudah diperhitungkan, sudah diprediksi akan ada oleh para ilmuwan gitu. Pasti akan terjadi meskipun tidak ketahuan itu kapan akan kejadiannya, berapa triliun atau berapa ribu tahun lagi akan kejadian, kita nggak tahu. Mereka pun merasa bahwa yang variabel-variabel yang ada sekarang itu informasinya masih belum lengkap untuk menentukan kapannya, bahkan prediksi kapannya itu juga belum ketahuan. Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi bahwa itu akan kejadian itu sudah dipastikan, pasti akan kejadian. Itu pengetahuan manusia sudah sampai seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya ada di dalam keyakinan diri manusia sampai seperti itu atau enggak. Itu kita kalau mau bicara tentang akhir dunia. Bagaimana dengan masalah kebangkitan? Bagaimana dengan masalah pertanggungjawaban amal segala macamnya? Nah, itu tinggal pakai ya logikanya gitu. Ketika di dunia banyak terjadi ketidakadilan, kesenangan-menangan, kezoliman yang tidak terbalaskan di dunia, nah itu menuntut akan adanya keadilan di hari akhir. Nah, kenapa keadilan itu harus ada? Kan yang maha menciptakan itu Allah yang maha adil. Ketika Allah menentukan di dunia itu belum tercapai keadilannya, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan pertanyaannya adalah ketika Allah menetapkan bahwa dirinya adil dan menetapkan ada keadilan di dunia, apakah keadilan di dunia itu adalah keadilan yang sesuai dengan kemahadilan Allah? Belum tentu. Artinya apa? Artinya mungkin masih ada yang kurang adil, mungkin masih ada yang belum adil gitu. Meskipun kita di sini merasa itu sudah cukup adil. Nah, apakah yang kayak gini nanti akan didiamkan begitu saja? Ya enggak. Nanti akan tetap juga diperhitungkan lagi. Gitu. Itu yang kelihatan. Yang enggak kelihatan bagaimana? Rasa iri, hasad, dengki segala macam yang disimpan di dalam dada, enggak dikeluarkan gitu. Apakah itu nanti tidak akan menjadi pertimbangan untuk dibalas? Tetap akan dibahas. Meskipun tidak dikeluarkan, tidak disampaikan, tidak diwujudkan di dalam perilaku, cuman berkobar di dalam hati gitu. Tetap akan ada masanya, akan ada tempatnya, itu nanti akan dibersihkan. Karena yang bisa masuk ke dalam surga itu cuma orang yang udah benar-benar bersih. Itu, tapi itu kan bukan dosa, Pak. Bukan dosa yang dicatat sebagai dosa oleh para malaikat. Ya, bukan dicatat sebagai dosa, apalagi dosa terhadap sesama, bukan, karena ada di dalam hati. Tetapi itu adalah sesuatu yang memang menjadi kekotoran di dalam hati. Pasti itu akan dibersihkan sebelum kita masuk ke dalam surga. Bagaimana cara pembersihannya? Ya wallahu alam. Itu nanti adalah bagian dari kisos terhadap kaum mukminin yang terjadi
sebelum masuk ke dalam surga. Ini permasalahan nanti akan menjadi banyak, panjang, dan kalau mau didetail bisa detail. Saya ngikutin di sebuah kelompok pengajaran itu sudah 1, 2, ini udah term ketiga. Masing-masing term itu 5 pekan gitu. Ini udah term ketiga, membahas tentang kejadian-kejadian dari mulai tanda-tanda hari kiamat, kejadian hari kiamat. Nah, ini belum selesai nih kejadian hari kiamat, udah 2 term ini nih. Nggak tahu nih sampai berapa term nantinya. Tapi judulnya tentang hari kiamat ini udah dibahas sampai kemarin udah 10 minggu, ini sekarang udah lewat 3 minggu, berarti udah 13 minggu. 13 pekan itu semuanya hanya membahas tentang itu. Itu luar biasa, karena kalau didetail luar biasa banyaknya. Nah, itu semuanya memang harus diimani. Nggak ada keimanan yang sempurna kalau kita tidak mengimani itu semua. Nah, bagaimana dengan tanda-tanda hari kiamat? Itu ada banyak. Ada kalau mau disebutkan yang namanya Dajjal. Dajjal itu adalah salah satu dari tanda-tanda akan datang kiamat. Ini tanda-tanda yang besar-besar ya. Oh, yang kecil-kecil itu banyak. Seperti hadis-hadis tentang ada kaum penggembala yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Seorang ibu yang melahirkan tuannya gitu. Itu termasuk tanda-tanda yang kecil gitu. Tanda-tanda yang besar itu ada ya, Dajjal itu termasuk salah satu dari tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Nah, Dajjal itu dari zaman Rasulullah katanya sudah ada gitu. Dan yang penggambaran yang salah katanya Dajjal itu matanya satu, ada di tengah gitu kan, itu penggambaran yang salah gitu. Matanya dua tuh. Dajjal sama seperti manusia juga, ini matanya dua, cuman salah satu matanya itu buta gitu, jadi yang dia melihat dengan satu mata. Jadi kalau ingat-ingat kayak bajak laut gitu, Pirate of Caribbean misalnya, itu ya contohnya ya, Dajjalnya itu kira-kira ya kayak gitu mungkin. Artinya matanya dua tapi cuman satu yang bisa untuk melihat. Bagaimana bentuk matanya itu udah dijelaskan di dalam hadis, bagaimana warna kulitnya, bentuk rambutnya, segala macam itu ada semuanya. Kemudian yang lebih penting untuk dipelajari adalah bagaimana dia datang. Kedatangannya ke dunia itu, apa yang dibawanya, terus bagaimana pengaruhnya, itu yang perlu dipelajari. Kenapa? Karena memang justru pengaruh itulah yang sebenarnya perlu kita pahami, perlu kita yakini, perlu kita imani bahwa itu ada. Bagaimana Dajjal itu bisa memperlihatkan yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk gitu kan. Apa yang dia bawa berupa air itu sebenarnya adalah api neraka, dan api neraka itu dan surga itu ditampakkan olehnya sebagai sesuatu yang buruk, yang jelek, yang membuat orang takut gitu. Itu ada di dalam hadis, dinyatakan hal-hal yang seperti itu, dan ini menjadi bekal yang sebenarnya perlu kita ketahui. Tapi untuk yang tanda-tanda besar hari kiamat dari Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, terbunuhnya Dajjal, kemudian datangnya yang namanya Ya'juj dan Ma'juj, itu kemudian kaum mukminin, orang-orang yang beriman diisolasi di sebuah bukit dan segala macam itu, sampai kemudian nanti Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa wafat, diwafatkan lagi, terus kemudian kemunduran kaum muslimin sampai menjelang datangnya hari kiamat. Ada huru-hara berupa asap
asap dari arah Yaman misalnya. Kemudian ada bab binatang melata yang bisa berbicara dengan bahasa manusia. Ada lagi apa tuh melesaknya tanah di beberapa tempat, ada di tiga bagian tempat. Itu yang bakal terjadi di seputar sebelum hari kiamat tiba. Tapi ada hadis yang menyatakan yang lumayan beruntung adalah ketika sebelum hari kiamat ya, kejadian hancur-hancuran alam semesta itu terjadi, katanya orang-orang yang beriman itu nanti akan diwafatkan dulu gitu. Jadi orang-orang yang beriman tidak akan mengalami keguncangan yang luar biasa pada hari hancurnya alam semesta ini. Itu hanya orang-orang yang kafir, yaitu seburuk-buruknya manusia yang mengalami pada saat itu. Ya. Kita bermohon aja sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita tidak perlu mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa itu yang barangkali akan mencabut semua keimanan kita pada saat itu. Nauzubillah min dzalik. Kita berupaya untuk mengenali ini, pertama untuk mengimaninya, kemudian untuk menambah kekuatan keimanan kita dan untuk bekal barangkali nanti kepada anak cucu kita, keturunan kita akan kita sampaikan hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin mereka tidak akan mengalami juga, tapi mereka tetap bersiap siaga sebelum itu sampai, sebelum itu kejadian, sebelum itu terjadi ada, kita sudah bersiap dengan apa. Nah, dengan apanya itu nanti ada di ujung surat ini, insya Allah pembahasannya juga akan kita sampai ke sana. Nah, untuk pembukaan pengantar kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun pada Allah, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan kita sayang ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.